Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua ini, jadi saya akan membahas tentang trigonometri aturan kosinus. Untuk yang sebelumnya kan aturan sinus. Yang kali ini saya akan membahas tentang yang aturan kosinus. Dinamakan kosinus, jadi ini menggunakan cos. Kalau yang aturan sinus kan menggunakan sin. Aturan kosinus jadi menggunakan cos. Untuk aturan kosinus memahaminya kayak gini. Jadi sisi yang ditanyakan, misal yang ditanyakan itu A, jadi A pangkat 2 sama dengan sudut yang lainnya dijumlahkan. Jadi B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2 kali B dikali C cos A. Cos ini sesuai dengan yang ditanyakan, jadi cos di depannya ini. Nah sekarang kalau misal B, jadi kalau ditanyanya B pangkat 2 sama dengan selain sisi B, jadi A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2AC cos B, sesuai sama ini ya, karena itu sisi B, jadi cosnya cos B, cos di depannya. Nah begitu pula untuk yang C, jadi C pangkat 2 selain C kan B, A dengan B, jadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi 2 kali A kali B cos C, sesuai sama ini. Jadi aturan sinus ini bisa menggunakan ketiganya. Ini ya. Contoh soalnya seperti ini. Jadi misal diketahui segitiga ABC ini 60 derajat, ini bukan siku-siku karena tidak ada tanda siku-siku. Dan ini AC 8, AB itu 14. Nah, untuk yang aturan sin tadi, kalau misalnya ini ada 8, depannya 8 kan harus ada sudut di sini. Depannya 14 harus ada sudutnya. Nah, untuk aturan yang cos, jadi kalau misal ada satu sudut yang diapit oleh dua sisi, jadi 60 kan diapit dengan 8 dan diapit dengan 14. Jadi kalau seperti ini kita menggunakan aturan cos. Yang ditanyakan BC, jadi yang ini ya, yang A, di depannya A. Jadi kita menggunakan aturan cos. Yang ditanyakan A, jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2BC cos A. Jadi sama dengan B nya kan di depannya sudut B ya, jadi B itu 8, yang C itu 14, jadi 8 kuadrat ditambah 14 kuadrat min 2 kali 8 dikali 14 cos 60 derajat. Nah, sampai di sini paham kan ya? Selanjutnya tinggal kita kerjakan. 8 kuadrat itu 64, jadi 64 ditambah 14 kuadrat 196, 2 dikali 8 dikali 8 kali 14 itu 112 cos 60, jadi cos 60 itu setengah. Nah yang dikerjakan itu jangan gini ya, 64 tambah 196 dikurangi 2 dikali ini, jadi yang dikerjakan ini dulu, yang perkalian dulu. Jadi sama dengan 64 tambah 196 itu 260. Ini tinggal dicoret ya. Jadi 112, jadi sama dengan 148 ini. Nah diingat ini masih A kuadrat, jadi A itu sama dengan akar 148, jadi A sama dengan 148 kan sama dengan 4 dikali 37, jadi A sama dengan 2 akar 37 cm ini. Jadi jawabannya 2 akar 37 ini yang C. Ini soal dan ini jawabannya. Mudah ini kok. Soal selanjutnya. Pada sebuah segitiga diketahui panjang sisi-sisinya berturut-turut 8, 10, dan 12. Nilai kosinus sudut terbesar segitiga tersebut adalah, jadi kita menggunakan aturan cos ya. Nih.
Buatlah segitiga sembarang. Jadi kita buat segitiga sembarang dulu. Misal ABC ada yang 8, 10, dan 12. Yang ditanyakan nilai kosinus sudut terbesar. Nah, clue-nya itu terbesar. Sudut yang besar itu adalah sudut yang depan sisinya itu yang panjang. Jadi sisi panjang pasti sudutnya ini lebih besar. Kalau ditanyakan sudut terkecil, berarti sudut terkecilnya itu yang A, karena 8 cm itu yang paling kecil. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang ini kan C ya. Ini B, yang ini A. Jadi kita menggunakan yang C kuadrat. C kuadrat itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali A kali B cos C. Jadi sama dengan A pangkat 2, A nya kan 8. 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat min 2 kali 8 dikali 10 cos C. Oh ya, C nya kan ada ya, C kuadrat itu 12. Jadi 12 pangkat 2. Tinggal dikerjakan. Kita menyisakan cos C, dikarenakan cos C ini yang ditanyakan. Selanjutnya 12 kuadrat kan 144. 144 sama dengan 64 ditambah 100 dikurangi 2 kali 8 16, jadi 160 cos C. Nah, kalian jangan sampai mengerjakannya kayak gini ya. Ini 144 sama dengan 64 tambah 100 164 dikurangi 60, ini tidak boleh ya, jadi ini jadikan 1. Jadi min 160 cos C. Nah, setelah itu kita pindah ruas. Jadi 160 cos C sama dengan 164 dikurangi 144. Jadi cos C sama dengan 20 ya. 20 dibagi ini 160 carat sama dengan dibagi 2 1/8. Jadi cos C nya itu sama dengan 1/8. Karena di jawaban itu tidak ada 1/8. 1/8 kan hasilnya 0,25. Jadi 0,25. Kecuali kalau ditanyakan berapakah nilai sudutnya, jadi boleh dicari. Tapi kalau misal berapakah hasil kosinus, jadi kalau kosinus jadi hasilnya ini cos C 0,25 ini ya, 0,25. Soal selanjutnya, diketahui segitiga ABC lancip dengan AB sama dengan 2/2 BC2 sudut ABC theta. Jika sin theta sama dengan sepertiga, maka panjang AC sama dengan, kita kerjakan dulu. Diketahui segitiga ABC. Jadi ada segitiga ABC. ABC. Diketahui AB 2/2. Jadi AB 2/2. BC-nya itu 2. Sudut ABC itu theta. Diketahui kan ini sin theta yang diketahui, cos tetanya belum diketahui ya. Jadi kita kan mau mencari panjang AC. Jadi panjangnya B ini, panjangnya AC itu kan karena ini ada theta dan diapit oleh dua sisi, jadi menggunakan aturan cos. Nah, aturan cos kan menggunakan cos, sedangkan di soal itu masih menggunakan sin. Jadi kita cari dulu sinnya. Cari dulu cosnya. Theta. Tadi kan diketahui sin theta itu sama dengan 1/3. Sin kan demi ya, jadi depan miring. Nah, di sini berapa? 9 dikurangi 1 jadi 8 atau 2/2. Jadi cos theta sama dengan kan cos sami, samping dibagi miring. Jadi 2/2/3. Ini nilai cosnya. Baru kita bisa menggunakan cos di aturan cos yang tadi. Aturan cos, jadi tetanya sudah ketemu tadi ya, 2/3/3.
yang ditanyakan B, jadi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2AC cos theta. Jadi B nya kan yang ditanyakan, B pangkat 2 sama dengan A nya itu 2, di depannya sudut A, jadi 2 pangkat 2 ditambah 2A akar 2 pangkat 2 min 2 kali A kali C, C nya itu 2 akar 2 cos theta, tadi hasilnya 2/3 akar 2. Dari sini ya, 2/3 akar 2. Jadi tinggal dikerjakan, 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 akar 2 kuadrat berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikali akar 2 kuadrat kan 2, jadi 4 kali 2 8 dikurangi 2 kali 2 4 dikali 2 8 kali 2 16 kali ini, jadi 32/3 ya. Jadi sama dengan 12 dikurangi 32/3, disamakan penyebut dulu, berarti kan per 1 ini ya, 36 dikurangi 32 jadi 4/3. Nah kan masih B kuadrat, jadi bukan belepotan, jadi B pangkat 2 nya kan masih 4/3, B sama dengan akar dari 4/3. Ini kan boleh ditulis gini ya, akar 4 dibagi akar 3. Nah kita rasionalkan, akar 4 kan 2, jadi ini sama dengan 2/3 kita rasionalkan ya, akar 3 per akar 3, jadi sama dengan 2/3 akar 3 cm. Apakah jawabannya ada? 2/3 akar 3, ada ini ya, jadi jawabannya yang C soalnya ini, dan jawabannya adalah ini. Semoga kalian paham. Soal selanjutnya, pada jajar renjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 5 cm, AD 4 cm dan sudut apit keduanya 120 derajat, maka panjang salah satu diagonalnya adalah, kita buat jajar renjang dulu ya. Jadi ada jajar renjang ABCD. ABCD. Nah, diketahui kan panjang AB itu 5 cm, AD 4. AB-nya itu 5 cm, AD-nya 4. Sudut apit keduanya, jadi sudutnya ini 120 derajat. Yang ditanyakan panjang salah satu diagonalnya. Ini. Jadi misal ini X. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bisa menggunakan aturan cos X pangkat 2 sama dengan ini, jadi 4 pangkat 2 sisi selain X, jadi 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 dikali 5 cos yang diapit jadi 120 derajat, jadi sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 25, 2 kali 4 8 kali 5 40. Cos 120 kan sama dengan min cos 60. Masih ingat ini kan ya, sudut berelasi. Cos 120 itu sama dengan cos 180 min 60, jadi sama dengan min cos 60. Kenapa min? Dikarenakan ini di kuadran kedua. Kuadran kedua cos itu bernilai negatif, jadi ini min cos 60 sama dengan 16 tambah 25 kan 41, min dikali min plus 40, cos 60 itu setengah, jadi sama dengan 41 ditambah 20.
jadi sama dengan 61. Diingat ini itu masih X pangkat 2, jadi nilainya X sama dengan akar dari 61. Selesai. Sentimeter. Apakah jawabannya ada? Oh, ini. Jadi jawabannya akar 61. Ini ya. Ini soalnya begini. Ini penyelesaiannya. Sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga ulangan ataupun ujian dan lain sebagainya mengerjakan soal diberi kemudahan. Amin. Terima kasih. Untuk video luas segitiga akan saya upload di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih sudah ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.